Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang sifatnya fana yang ada di dunia ini, semua bisa berubah bahkan hilang dalam sekejap. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah beranjak dari setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, turbulensi COVID-19 dan berpeganglah pada kerajaan Tuhan. Kita dasari dengan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan. Saudaraku, dunia sedang mengalami turbulensi atau goncangan hebat oleh karena pandemi COVID-19 yang mematikan ini. Hampir semua negara di dunia mengalami terjangan virus ini tanpa ampun. Uni Eropa yang adalah negara-negara maju dan kaya dibuat seolah tak berdaya. Bahkan Amerika sebagai negara superpower pun dibuat kewalahan dan frustrasi. Saudaraku, sebelumnya Presiden Donald Trump pernah berkata begini, virus corona tidak akan terjadi di Amerika seperti yang ada di Wuhan, Cina. Tetapi lihat sekarang, Amerika menjadi epicentrum baru penyebaran virus ini yang paling besar melebihi Cina sebagai sumber awal virus ini. Terhitung sampai sekarang, Amerika di atas ratusan ribu penderita positif corona, melampaui Cina yang terhenti di kisaran 80.000 penderita COVID-19 ini. Saudaraku, poin yang ingin saya sampaikan adalah dunia sedang mengalami goncangan hebat hari-hari ini. Semua lini dan semua aspek kehidupan manusia di bumi sedang merasakan goncangannya. Pemerintah di semua negara yang sudah terdampak oleh virus ini sudah menghabiskan dana yang sangat besar di dalam penanggulangan bencana ini. Anggaran belanja negara membengkak, dan itu sudah pasti akan mempengaruhi stabilitas ekonomi bangsa-bangsa yang ada. Negara-negara maju dan kaya sedang tergoncang, apalagi negara-negara miskin yang ekonominya sangat lemah. Saudaraku, para pelaku bisnis juga sedang tergoncang sekarang ini. Bisnis tidak dapat berjalan lagi. Perusahaan-perusahaan banyak yang terhenti, terdampak dari COVID-19 ini. Dan akibatnya banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan atau mem-PHK karyawannya. Pedagang-pedagang terpaksa menutup tokonya karena konsumen, karena pembeli sudah tidak ada. Semua bisnis yang bergerak di bidang jasa juga mengalami terpaan yang hebat hari-hari ini. Termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima. Mereka sekarang tutup, mereka gulung tikar. Dan yang paling mirisnya, sekarang mereka pulang kampung. Sedih rasanya, tapi inilah realita yang terjadi. Semua orang, semua golongan, dari golongan atas sampai golongan bawah,
tergoncang, terpukul, dan tak berdaya oleh hantaman COVID-19 ini. Saudaraku, goncangan juga dialami para pakar, para ilmuwan. Segudang ilmu yang mereka miliki, sejauh ini belum ada orang yang menemukan antivirus ini. Walaupun sudah ada negara yang mengklaim bahwa mereka sudah menemukan obat penawar virus ini. Tapi mana? Mengapa belum dipakai? Belum ada, saudara-saudara. Para ilmuwan tergoncang, mereka seakan tidak berdaya. Tidak hanya itu juga, saudara-saudara, gereja-gereja juga mengalami goncangan hebat. Pendeta-pendeta dan umat tergoncang. Gedung-gedung gereja megah yang selama ini dipadati oleh umat sekarang kosong. Pendeta-pendeta besar yang berkhotbah sekarang terhenti, tidak lagi berkhotbah. Bahkan banyak pendeta yang juga mengalami kematian oleh karena pandemi ini. Saudaraku, pendeta dan umat tergoncang. Pertanyaan besar buat kita dan yang perlu kita renungkan dalam-dalam, dan kita perlu melihat pada firman Tuhan. Pertanyaannya, ada apa dengan virus ini? Ada apa di balik munculnya COVID-19 ini? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang 26, dikatakan di sana, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu kapan yang dimaksud? Yaitu pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun Sinai. Dan waktu itu terjadilah guru yang dahsyat, kilat yang menyambar, asap tebal menyelubungi gunung Sinai dan perkemahan orang Israel. Terdengar bunyi sangkakala yang keras, dan suara Tuhan menggentarkan. Fenomena yang terjadi waktu itu menggoncangkan perkemahan orang Israel, dan mereka sangat takut dan gemetar. Ayat selanjutnya berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Artinya, suara Tuhan sendiri dapat menggoncangkan apa saja yang ada di bumi ini. Karena Dia berkuasa dan Dia berdaulat. Sekali lagi, ada apa di balik munculnya virus corona ini? Mari kita melihat dalam perspektif rohani. Bisa saja virus corona ini sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menggoncangkan bumi. Sama seperti Tuhan menggunakan guru, kilat, asap tebal, bunyi sangkakala untuk menggoncangkan perkemahan Israel di gunung Sinai pada waktu itu. Sehingga mereka menjadi sangat takut dan gemetar kepada Tuhan. Saudaraku, tujuan Tuhan untuk mendatangkan goncangan, mendatangkan pandemi COVID-19 ini agar semua orang, agar semua bangsa, semua suku menjadi gemetar kepada Tuhan. Agar mereka kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penyelamat dari ancaman malapetaka yang luar biasa ini. Ayat 27 dikatakan, karena ia dijadikan, karena goncangan itu dijadikan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, apa yang tidak tergoncangkan itu? Itulah kerajaan Tuhan, kerajaan kekal. Ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi saudara-saudara, goncangan ini dijadikan supaya pemerintah di semua negara, terlebih pemerintah negara-negara yang berbasis Kristen, kembali dan mencari Tuhan.
Jangan lagi mengandalkan kekuatan, mengandalkan ekonomi, dan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Semua orang bisa lakukan, seakan Tuhan sudah tidak diperlukan lagi. Negara-negara, orang-orang berdoa hari-hari ini memohon belas kasihan Tuhan. Kita melihat di media sosial, bangsa-bangsa di dunia, orang-orang Kristen di berbagai negara, para dokter dan para tenaga medis, mereka berdoa memohon belas kasihan Tuhan, seakan mereka tidak sanggup di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mereka memohon agar wabah ini segera berhenti. Saudaraku, termasuk kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan jabatan kita dan lain-lain sebagainya, dan kita sepertinya berpegang kepada semuanya itu. Seakan kita itulah yang menjadi jaminan kita. Tapi saudara-saudara, goncangan terjadi seolah semuanya tidak ada artinya. Saudara, goncangan itu dijadikan untuk memaksa kita agar kita melepaskan pegangan kita dari semua yang kita andalkan, dari semua yang kita pegang selama ini. Dan pada akhirnya kita hanya berpegang pada kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Hanya berpegang kepada Tuhan, hanya berpegang kepada firman Tuhan. Saudaraku, goncangan ini akan mengubah banyak hal dalam kehidupan ini. Pandemi COVID-19 ini membuat segalanya berubah. Apa yang kita rencanakan sebelumnya bisa berubah oleh karena situasi ini. Apa yang ingin kita capai di tahun ini mungkin meleset, bahkan tidak tercapai. Para pelaku bisnis akan menghadapi goncangan dan sedang menghadapi goncangan hari-hari ini. Saya mendorong saudara yang menjalankan bisnis untuk tetap percaya pada firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Ini ujian buat kita. Ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Saudaraku, di tengah-tengah situasi yang ada ini, belajarlah untuk tetap bersyukur dan puji muliakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mampu menolong kita dengan caranya yang ajaib. Hari-hari yang sulit ini, income kita pasti berkurang. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi penghasilan kita. Tetapi percayalah, penghasilan kita yang hilang di masa-masa sukar ini, Tuhan bisa gantikan berlipat-lipat di masa mendatang setelah malapetaka ini berakhir. Ingat Abraham dan Ishak, sewaktu mereka menggali sumur, sumur itu ditutup dan diambil oleh orang Filistin. Tetapi Tuhan mengganti sumur yang lain, sumur yang lebih baik. Di dalam kitab Kejadian 26 ayat 19. Saudaraku, situasi keadaan mungkin bisa menghambat berkat kita. Tetapi Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Bahkan Tuhan hanya tertunda untuk memberkati kita. Suatu kali nanti Tuhan akan mengembalikan berkat yang berlimpah selama kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudara, tetaplah bersyukur walau sulit di tengah-tengah keadaan ini. Beribadahlah dan tetap muliakan Tuhan. Dan jangan sampai iman kita goyah. Tetaplah mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak tergoyahkan. Tuhan kita tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita percaya kita akan tetap teguh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.